Ya, jadi saya harus menjelaskan dari awal dulu ya, dan saya memperkenalkan diri saya. Ya, saya adalah Sekretaris Badan Kehormatan Perkumpulan Advokaten Indonesia. Ya, dan juga saya adalah Sekretaris Tim Hukum Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokaten Indonesia. Tupoksinya saya adalah melakukan penelusuran ya, melakukan sidang kode etik bagi para advokat di bawah naungan Perkumpulan Advokaten Indonesia. Saya juga adalah sekretaris tim hukum, dalam arti tupoksi saya adalah mewakili dalam perkara eko, pidana dan perdata di dalam pengadilan dan atau di luar pengadilan. Ya, dan atau lagi bisa diartikan saya adalah sekretaris tim hukum dan atau adalah kuasa hukum salah satu dan salah dua dan seterusnya sebagai kuasa hukum dari Badan Pimpinan Pusat Organisasi Advokat Perkumpulan Advokaten Indonesia. Artinya apa? Saya memiliki hak hukum dan kewajiban hukum ya, sesuai dengan Undang-Undang 18 2003 tentang advokat ya, dan juga saya mewakili ya, dan atas nama organisasi advokat itu ya, dan juga di internal organisasi advokat PHI untuk menyampaikan kepada publik terkait perkara eko ya, dan atau terkait ya penambahan-penambahan dan atau pengurangan-pengurangan dari perkara eko dan atau pengembangannya. Ya, dalam perkara Pablo ini, satu orang ini dan sebenarnya 4 orang ya Mas ya. 1 Pablo Pruta-Benua, 2 Ray Utami istrinya, yang ketiga Christopher Anggasastra adiknya, yang keempatnya Rangga Hadi Putra. Ya, ini rombongan 4 orang ini, mereka ini semua. Jadi apa yang dia sampaikan setelah pemeriksaan ya di Polres Depok atas pelaporan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa ya mengenai tanggapan dari surat kami PHI untuk menelusuri dan memverifikasi terkait 3 ijazah di pelopor bangsa. Gitu loh. Akhirnya surat kami ini ditanggapi dan diperiksa oleh pihak internal kampus pelopor bangsa. Dicek ternyata 3 orang ini tercatat nih ya di PD Dikti gitu loh sebagai mahasiswa aktif gitu. Itu pertama ya. Nah, mereka periksa lagi loh, kok kata PHI ini suratnya dilampirkannya ada ijazah gitu loh. Oleh siapa? Oleh 3 orang ini. Jadi setelah surat kami ditanggapi oleh pelopor bangsa memverifikasi, memeriksa semuanya, yang akhirnya pelopor bangsa menyampaikan kepada kami, mengundang kami. Pejabat Rektorat Kampus Pelopor Bangsa ini mengundang kami, BPPPHI. Tentunya yang saya bilang tadi di awal, saya sebagai sekretaris Badan Kehormatan di Pengurusan Pusat, kemudian saya pun sebagai sekretaris tim hukum dan atau kuasa hukum dari BPP PHI, itu hadir atas undangan pihak kampus. Mereka menyampaikan ijazah yang mereka keluarkan itu yang disampaikan kepada kami PHI. Ingat ya Mas, kami tidak pernah memaksa dan atau sejenisnya lah ya. Karena kan ini permintaan anggota, kami sifatnya organisasi advokatnya pasif. Gitu loh. Maksudnya gini, warga negara siapapun yang memiliki sarjana hukum gitu dan atau sederajat ya, sekali lagi itu mau daftar kepada kami bebas, silakan saja Mas. Yang penting punya ijazah serata 1 latar belakang hukum gitu loh. Maka kan pihak anggota dan calon anggota dong yang melampirkan kepada kami karena syarat formilnya kan gitu. Nah, mereka itu melampirkan kepada kami ya. Pertama tuh si Pablo itu ngelampirin Universitas Islam Az-Zahra kepada pimpinan kami. Ketika kami periksa verifikasi itu keluar nomor ijazahnya dia yang dia bilang, ingat ya, Universitas Islam Az-Zahra itu kalau tidak salah, saya mohon maaf sekali lagi kalau saya lupa, itu di bawah 2014-an. Dia melampirkan
namanya Pablo Putra Benua, Universitas Islam Az-Zahra. Ketika diperiksa nomor ijazah itu Mas, tahu nggak? Itu nama orang lain. Kalau kita mau artikan, apa ini? Palsu. Dugaan palsu kuat ini, nggak bisa dibantah. Oke, itu yang pertama. Ya. Dan namanya ingat ya, saya sebutkan dari awal nih. Pablo Putra Benua. Akhirnya kami bilang, itu atas nama orang. Hati-hati nih, ya kan? Yang benar, jangan aneh-aneh. Ya gitu loh. Kita masih toleransi loh. Karena kan urusan pribadi-pribadi calon peserta ya. Calon anggota gitu loh. Silahkan, sampai segitunya loh di PAI. Akhirnya dia ngirimlah ijazah dari STIHP Pelopor Bangsa. Siapa aja? Si Pablo, bininya Re Utami, kedua adiknya nih Christopher Angga Sasra. Dikirimin buat PDF WhatsApp. Apa ijazah sarjana hukum di STIHP Pelopor Bangsa? Bagi kami saat itu sudahlah, ini bener lah ya. Karena jelas, berwarna gitu kan. Wah udah bener deh ini kita pikirnya. Karena kita kan tidak menguji sebenarnya. Gitu kan. Akhirnya kami terima. Seiring waktu ini terjadi Mas. Karena mereka melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul tindakan di luar batas. Ya, dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Ini orang siapa saya bilang. Ya kan? Ini orang masih bocah, kurang ngajar saya bilang. Gak punya adab akhlak ini orang. Hah? Gitu loh. Kau jangan sombong kau. Kau punya apa kau nih? Ya, itu awal muasalnya nih. Akhirnya kami periksa, kami telusuri lebih dalam. Ternyata dia residivis. Ya, oh ini artis nih. Ini orangnya artis, saya bilang gitu loh. Ya kan? Gitu. Periksa semua. Dalamin lagi. Lidik semua. Ya kan? Periksalah, akhirnya kita mendapatkan banyak dokumen, kita mendapatkan banyak fakta-fakta. Ya, sekali lagi itu yang memang kami analisis ini rombongan tidak baik. Gitu loh. Ya, makanya setelah itu kami segera melakukan pelaporan di Bareskrim. Karena apa? Mereka ini punya mensreya niat jahat untuk membegal organisasi advokat. Ya, dengan iming-iming, dengan bujuk rayu. Ingat ya, ini saya sampaikan di media. Itu si Pablo itu yang pertama kali menghubungi ketua umum kami sekaligus pendiri organisasi advokat PAI. Hati-hati ya. Yang dia gembor-gemborkan di media awal-awal cuap-cuap sampai netizen-netizen bayarannya dia itu, ya. Kau tunggu nanti, kami TE kan kau nanti, ya. Kami LP kan itu, ya. Nah, akhirnya apa? Setelah itu terjadi, kami telusuri lebih dalam. Ini ternyata apa? Ini pasti apa yang dia siapkan ini nggak benar nih semua. Sampailah titik terakhir di STIHP Pelopor Bangsa, kami mendapatkan surat keterangan ya pada tanggal 29 September kalau tidak salah, saya mohon maaf lupa jelasnya, 2025 yang menyatakan bahwasannya mereka ijazah mereka adalah ijazah yang tidak diterbitkan oleh STIHP Pelopor Bangsa, alias bisa kita sampaikan itu adalah ijazah palsu. Karena apa? Kami memiliki bandingnya Mas. Yang betul-betul dikeluarkan oleh STIHP Pelopor Bangsa itu kami punya bandingnya. Apa yang beredar itu di media, itu dengan ijazah aslinya STIHP Pelopor Bangsa itu jauh berbeda sekali. Gitu loh. Jadi betul-betul mereka mendesain, mereka membuat, mereka merencanakan, ya, dan mereka menggunakan. Makanya saat kami menyampaikan surat kami dan ditanggapi dengan surat keterangan, pihak Pelopor Bangsa menjaga kehormatan lembaga pendidikan, menjaga dunia pendidikan. Akhirnya mereka melakukan pelaporan di Polres Metro Depok. Satu poin yang harus kami sampaikan adalah ijazahnya si Pablo itu dituliskannya kalau tidak salah tahun 2022. Fakta yang harus kami sampaikan kepada masyarakat, STIHP Pelopor Bangsa baru melaksanakan wisuda yudisium itu tahun pertama kali angkatan pertama 2023. Ya, si Ray bininya dan juga Christopher adenya itu tahun 2024 kalau nggak salah. Di ijazah yang mereka buat itu yang kami bisa pastikan itu adalah palsu. Ya, dugaan ini bukan dugaan lagi, tapi sahih bisa kami pastikan 99,9% itu adalah palsu
dibuat, dicetak, didesain, dan digunakan ijazah tersebut oleh 3 orang ini. Gitu loh. Kalau yang satu Rangga Hadi Putra itu dia buat ijazah sarjana hukum di Universitas Pajajaran. Itu poinnya, Mas. Bang, tapi akhirnya dia membantah membantah semua itu. Dia bilang saya sudah lulus S1 di Lampung yang tadi bilang, dan dia malah bilang saya akan membongkar mafia kampus atau mafia universitas itu. Malah menantang balik ke para mafia yang ini. Abang gimana melihat? Ini orang memang kalau residipis nih ya, otaknya jahat ini. Ya, ini orang jahat ini. Ini orang-orang rombongan jahat yang harus kita segera negara ikut campur untuk bebesin dia beneran ini. Ya. Ini dalam bahasa kampung saya ini udah banyak ini istilah orang-orang model begini nih. Ini model begini harus segera ditangkap oleh aparatur hukum, ya. Pertama, dia menggiring opini bahwasannya dia adalah korban mafia pendidikan. Kurang ajar ini orang. Ini kejam ini. Ini sadis ini. Orang-orang kampus saya ini asli ya lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Kuliah, lulus seleksi ya dari ribuan seluruh Indonesia. Dengan kalimat dia, dengan sedangkan kami tahu faktanya, dia dengan satu orang punya 3 ijazah katanya, lalu ngomong korban mafia pendidikan. Ini kurang ajarnya orang ini. Ini moncongnya enteng, Kak, ya. Makanya kami tidak akan sedikit pun mundur gentar, ya, berkurang sedetik pun, sejengkal, setitik pun untuk benar-benar mereka ini 4 orang ini harus bertanggung jawab secara hukum, gitu loh. Makanya, Mas, saat dia komentar itu, kami sudah tahu gerak-geriknya. Kami sudah laku-lakunya dia ini kami sudah tahu semuanya. Bahkan kami ini punya korban-korban yang banyak, Mas. Di belakang kami ini udah siap. Ya, tunggu saja nanti episode berikutnya berlapis-lapis kami buat mereka untuk jerak. Orang-orang yang begini berbahaya. Hati-hati ya, yang di belakang mereka ini yang didampingi oleh oknum-oknum, hati-hati ya. Hati-hati ku sampaikan. Ya, di media ini ku sampaikan hati-hati yang di belakang dia ini oknum-oknum, hati-hati. Sudah dicatat, sudah dilacak, mundur. Lebih baik selamatkan diri. Ya, gitu. Nah, dia sampaikan di dalam halaman Polres Depok membantah, saya sudah sarjana hukum. Oh, saya di PD Dikti, ya kan? 2018 cek saja. Masih sombong kau, kau masih angkuh kau, kau ingat, kau ngomong di PD Dikti catat ini kau dengar nih media ini, kau dengar, kau dengar kau ngomong di PD Dikti 2017-2018 kau sarjana hukum di sekolah tinggi apa? Darul Ulum Lampung Timur, kau dengar nih kau masuk 2014 sebagai mahasiswa, nama kau di sini apa? Pablo Putra Benua. Kau dengar omonganku. Jangan kau rubah nih Jangan kau rubah. Sudah kami catat ini semua. Hati-hati kau kau ngomong sudah sarjana hukum. 2018. Kami sudah siapkan ini semua. Mas, bayangkan dengan fakta yang kami sampaikan. Satu orang si Pablo ini. Itu 3 ijazah sarjana hukum. Main logika kau, Mas. Saya ini cukup PTN Sriwijaya, Universitas Sriwijaya Negeri yang kami banggakan. Satu, Mas. Ini orang 1 orang 3 ijazah. Media yang kau posting itu di podcast, kau dengar gak ini? Kau dengar gak ini? Itu anak itu 3 ijazah 1 orang tuh. Kau dengar? Kau ngocek korban mafia pendidikan. Justru dialah mafia pendidikan jual beli ijazah. Ini memang polemik, ini memang sebagai catatan penting pendidikan di Indonesia. Ya, makanya peraturan menteri pendidikan itu bermacam-macam bentuknya. Ada kelas jauh dibuat, kelas karyawan dibuat, Mas. Karena kita harus memenuhi juga bagaimana cara era yang berubah dengan syarat-syarat formil sebagai sarjana. Ya, maka ada kelas cuma online doang,
Ya kan? Ada offline juga. Itu di peraturan menteri sudah ada. Ya, tapi memang itu adalah kebutuhan gitu loh. Karena kita harus memenuhi gitu loh. Persaingan global dengan apa? Dengan adanya pendidikan sarjana gitu loh. Makanya negara kita membuka itu. Tetapi bukan jual beli ijazah. Beda, Mas. Gitu loh. Justru jual beli ijazah itu adalah sindikasi mafia pendidikan yang sebenarnya. Jadi kalau logika kita orang sehat, yang dia sampaikan sebagai korban mafia pendidikan, ini orang moncongnya keluar, dia ini pelakunya sebenarnya. Karena dari omongan dia dengan bukti yang kami pegang, Mas, fakta ya, dia menyampaikan pengakuan dengan bukti, mengedarkan, menggunakan ijazah 3 sarjana hukum swasta. Ini apa artinya, Mas? Mungkin dia nih satu-satunya ya manusia ya warga negara Indonesia nih mungkin ya yang punya ijazah sarjana hukum 3. Terus satu lagi tuh adanya si Christopher itu ya. Satu orang ini nih, Christopher adanya nih, dia setelah palsukan pelopor bangsa, kampus, ijazah, dia buat universitas di Jawa Timur, swasta, Mas, sebagai sarjana hukum. Nah, kau ikut kakak kau ya, kau hati-hati kau, itu aja udah, ya, itu poin utamanya. Bang, jadi langkah selanjutnya setelah Pablo dipanggil dan Depok, apa lagi langkahnya setelah pemanggilan ini di Pablo, apa lagi? Tentunya kami terus kawal di Polres Metro Depok, ya, kami kan sebagai saksi, ya, saksi. Kemudian kalau tidak salah hari Senin si Pablo, hari Selasa itu si Christopher diperiksa kemarin tuh, Rabu itu si Ray, ya, istrinya, yang keempat itu ada saksi satu lagi, ya, yang memang sudah udah diperiksa, udah di BA nih, ya, udah selesai nih hari Jumat ini semuanya beres, ya. Tentunya dalam proses manajemen penyelidikan dan penyidikan, ya, apapun kasus itu tentunya penyidik akan melakukan gelar perkara tahapan berikutnya. Tentunya kami mengawal proses hukum, ya, transparansi, akuntabel, dan kami punya keyakinan dalam analisis hukum kami, ya. Dengan tim hukum kami BPPPAI, kami mendorong agar penyidik di Polres Metro Depok betul-betul tegak lurus. Sampai bicara saat ini, ya, saya mewakili menganalisis proses hukum yang dilakukan oleh Polres Metro Depok sudah sangat sesuai SOP, ya, sesuai dengan Perkapolri, sesuai dengan KUHAP. Ya, harapan kami tentunya, ya, yang jelas salah satunya dirugikan, ya, PAI ini, agar segera Polres Metro Depok, Satreskrim Polres Metro Depok melakukan gelar perkara dan menaikkan sidik, ya, penyidikan, dan segera menetapkan tersangka mereka ini, ya, yang akhirnya tentunya sesuai dengan pasal 263, 264, Jungto 266 KUHP pidana. Ini semua adalah pasal pemalsuan, ancamannya 7 tahun. Secara hukum, maka kami sangat mengharapkan ini tegak lurus. Mereka ketika setelah ditetapkan sebagai tersangka untuk segera ditangkap dan ditahan. Ya, karena jelas orang-orang mereka ini bertiga ini plus 1 si Rangga ini betul-betul wajib segera mempertanggungjawabkan secara hukum. Dan ingat ya, si Pablo ini residivis. Dalam aturan hukum pidana, ya, 1/3 penambahan ancaman pasalnya. Jadi setelah ancamannya misalkan pemalsuan 7 tahun, ditambah 1/3-nya. Ya, kurang lebih 10 tahunan. Wajib. Dan kami akan terus kawal dalam proses persidangan nanti. Kami akan kawal sampai proses pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu apa? Jaksa melimpahkan kepada Bapas melalui lapas. Kami akan kawal sampai di dalam lapas. Itu poinnya.